Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penginputan transaksi pada perusahaan jasa bengkel bintang. Nah, langsung saja yang pertama kita buka software aplikasi Mayopnya. Lalu seperti tutorial yang sebelumnya, untuk membuka data yaitu klik open your company file. Lalu kita cari letak folder file yang sebelumnya pernah kita simpan. Nah, seperti misalnya saya menyimpannya di data disk E, lalu ini ada file yang bernama Bengkel Bintang Indrayani. Buka lalu klik open. Nah, kemudian muncul user ID administrator, kemudian klik OK. Nah, kemudian muncul di sini activate your company file. Lalu kita disuguhkan oleh 4 pilihan, yang mana kita akan memilih yang ketiga yang bacaannya I want to activate my company file. Lalu klik continue, kemudian OK, dan klik no. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan setup awal sampai dengan saldo awal. Kemudian di sini kita cek kembali, kita klik report, index to report, lalu pilih yang trial balance. Lalu di sini muncul pilihan bulan atau select period, kita pilih Januari, kemudian display. Nah, muncul kembali saldo awal yang pernah kita kerjakan sebelumnya. Baik, kemudian untuk keluar, klik close yang di bawah, lalu akan muncul tampilan layar utama pada Mayop. Nah, sekarang kita akan melakukan proses input transaksi. Sebelumnya kita lihat transaksinya, ini silahkan kalian buka di halaman 11 di transaksi. Di transaksi pertama di sini menjelaskan diberikan transaksi General Journal Number-nya G-10001, date atau tanggalnya tanggal 1 bulan Januari 2016, dan memonya pembayaran beban iklan. Jurnalnya yaitu beban iklan di debit Rp650.000, kas di kredit Rp650.000. Nah, ini kasnya dibayar kepada beban iklan harian lokal seharga Rp650.000 dibayar tunai. Jurnalnya adalah beban iklannya bertambah di debit, kemudian kasnya berkurang ke kredit. Ingat logika dasar, ini jurnal dasar. Dan bagaimana caranya agar kita memasukkan transaksi ini ke dalam jurnal Mayop? Nah, caranya pastikan kursor berada di posisi account, kemudian klik record journal entry. Nah, kemudian di sini muncul belangko record journal entry. Kemudian kita akan menuliskan nomor bukti tadi. General Journal kita sesuaikan dengan di soal, yaitu G-10001, kosongnya ada 4 ya. Dan masukkan tanggal 1 bulan Januari 2016, lalu enter. Memonya kita isi pembayaran beban iklan, lalu enter. Di bagian akun kita klik yang bentuknya seperti segitiga biru ke bawah ini, lalu kita pilih di sini beban iklan. Kalau sudah dapat beban iklan, lalu double klik dan akan muncul beban iklan. Kemudian tulis di bagian debit Rp650.000, lalu enter. Lalu tekan lagi segitiga biru ke bawah ini, kemudian pilih kas, lalu double klik, kemudian sorot ke bagian kredit, maka otomatis akan keluar. Nah, setelah selesai kita input, kemudian kita akan lakukan proses record, kemudian klik cancel. Kemudian lanjut ke transaksi nomor 2. Transaksi nomor 2 adalah jasa servis senilai Rp1.500.000, diterima tunai Rp400.000, sisanya diterima kemudian. General Journal Number-nya G-10002, tanggalnya tanggal 5 bulan 1 2016, memonya pendapatan jasa. Nah, karena pendapatannya diterima setengah uang, setengahnya lagi sebagai piutang, kemudian dikreditkan di bagian pendapatan jasa. Jadi kasnya bertambah Rp400.000, piutang usahanya bertambah Rp1.000.000, pendapatan jasanya dikredit sebesar Rp1.500.000. Kemudian kita mau memasukkannya ke dalam software Mayop. Caranya, klik account, lalu record journal entry. Di sini general journal diisi G-10002, tanggalnya tanggal 5 bulan Januari 2016. Dan memonya pendapatan jasa. Lalu enter.
Selain menggunakan tombol segitiga biru ke bawah ini, bisa juga menggunakan dengan menekan tombol tab, lalu pilih akun kas, kemudian saldonya di debit sebesar Rp400.000, lalu enter. Kemudian piutang usaha, tekan tab, pilih akun piutang usaha, double klik, lalu OK. Kemudian ketik Rp1.100.000 di bagian debit, lalu enter. Tekan tab lagi, kemudian pilih pendapatan jasa, lalu pindah saja ke sebelahnya yaitu kredit, lalu enter. Kemudian kita klik record, lalu cancel. Nanti setelah 5 transaksi kita input, kita akan melihat transaksi itu masuk atau belum. Lalu kita akan lanjut ke transaksi nomor 3. Nomor 3, dibeli perlengkapan servis dari CV Abadi seharga Rp860.000, dibayar tunai. General Journal Net G strip 10003, tanggal 9 Januari 2016, memonya pembelian perlengkapan tunai. Jurnalnya ialah perlengkapan bertambah Rp860.000, kas berkurang sebesar Rp860.000. Nah, sekarang kita akan memasukkan ke dalam MyOp-nya. Caranya seperti yang sebelumnya, klik bagian account, lalu record journal entry, general journal number-nya G strip 10003, tanggal 9 Januari 2016, enter. Memonya pembelian perlengkapan kantor, lalu enter. Kemudian tekan tab, pilih perlengkapan di debit sebesar Rp860.000, lalu enter. Kemudian tab lagi dan pilih kas dan masukkan di bagian kredit sebesar Rp860.000. Lalu klik record dan cancel. Lalu kita lanjut ke transaksi nomor 4, yang mana di sini yaitu diterima pelunasan piutang dari seseorang debitur senilai Rp3.675.000. General jurnalnya G strip 10004, tanggal 10 Januari 2016. Memonya pelunasan piutang. Dan jurnalnya adalah kas di debit Rp3.675.000, piutang usaha di kredit Rp3.675.000. Nah, langsung saja kita input di sini. General jurnalnya G 10004 dan tanggalnya tanggal 10 Januari 2016. Dan memonya pelunasan piutang. Lalu tekan tab, pilih kas, masukkan di debit sebesar Rp3.675.000, lalu enter. Lalu tab lagi, piutang usaha di kredit Rp3.675.000. Kemudian record. Selanjutnya transaksi nomor 5, pelunasan utang kepada salah satu kreditur sebesar Rp2.000.000. Jurnalnya ialah utang usaha di debit sebesar Rp2.000.000, kemudian kas di kredit sebesar Rp2.000.000. Lalu kita input ke MyOp dengan cara seperti sebelumnya. General jurnalnya G strip 10005, tanggalnya tanggal 12 bulan Januari 2016. Dan memonya pelunasan utang. Tekan tab, pilih utang usaha di debit Rp2.000.000, tekan tab lagi, pilih kas di kredit Rp2.000.000, lalu record. Nah, sekarang kita ingin melihat transaksi yang telah kita record. Bagaimana? Tadi kita telah merecord 5 transaksi dan baiklah kita akan melihat transaksi jurnalnya. Klik bagian account, kemudian transaksi jurnal. Lalu pilih bagian general, lalu ubah tanggal menjadi tanggal 1 bulan 1 2016 ke tanggal 31 bulan 1 2016. Lalu akan muncul transaksi dari 1 sampai 5 yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya kita mulai ke transaksi nomor 6, yang mana dibayar untuk beban-beban untuk bulan Januari 2016 sebagai berikut. Beban listrik sebanyak Rp380.000 dan beban telepon Rp900.000. Lalu kita input lagi ke MyOp seperti sebelumnya. General Journal G strip 10006,
tanggal 14 bulan 1 2016. Memonya pembayaran beban listrik dan air dan telepon. Ini ketik saja angka 6, lalu nanti akan keluar akun yang berangka 6. Lalu kita pilih beban listrik, air dan telepon. Lalu masukkan di debit. Masukkan Rp1.240.000. Klik tab, kas, lalu masukkan Rp1.240.000, lalu record. Nah, dari sini kita langsung lanjut saja ke jurnal 7, soalnya di sini masih banyak lagi jurnal. Kita sampai 17 jurnal ya. Jadi nanti ikuti saja. Dimulai dari G1007 tanggal 15 bulan 1 2016. Memonya pendapatan jasa tunai. Di sini kita tap dan pilih kas, lalu masukkan Rp1.800.000 di bagian debit. Kemudian 4, pendapatan jasa Rp1.800.000. Lalu kita klik record. Kemudian lanjut jurnal 8. Di sini G-1008, enter tanggal 16 bulan 1 2016. Memonya pembayaran beban gaji. Kemudian beban gaji di debit Rp2.750.000. Lalu kas dimasukkan ke kredit sebanyak Rp2.750.000, lalu record. Dan lanjut lagi ke jurnal 9, G-1009 tanggal 17 bulan 1 2016. Memonya pendapatan jasa tunai. Lalu tap kas di debit sebanyak Rp800.000. Lalu pendapatan jasa di kredit sebanyak Rp800.000. Dan record. Lanjut ke jurnal 10. G-100010, enter tanggal 18 bulan 1 2016. Memonya pembayaran utang bank. Enter. Utang bank berkurang di debit sebanyak Rp1.650.000. Lalu kas di kredit sebanyak Rp1.650.000 dan record. Lanjut ke transaksi ke-11. G-100011 tanggal 22 bulan 1 2016. Memonya pendapatan jasa tunai. Enter kas di debit sebanyak Rp1.000.000. Lalu pendapatan jasa di kredit sebanyak Rp1.000.000.
dan record. Lanjut ke transaksi 12 G strip 10012, enter tanggal 24 bulan 1 2016. Memonya pembelian kelengkapan secara kredit. Enter jurnalnya perlengkapan di debit sebanyak Rp1.150.000. Enter. Lalu hutang usaha sebanyak Rp1.150.000. Lalu record. Lanjut ke transaksi 13 G strip 10013, enter tanggal 25 bulan 1 2016. Memonya penerimaan pelunasan piutang. Kas di debit sebanyak Rp1.450.000. Piutang usaha di kredit sebanyak Rp1.450.000. Lalu record. Dan lanjut ke jurnal 14. Telah diselesaikan jasa servis untuk kendaraan berat dari seseorang pelanggan dengan nilai Rp2.460.000. Untuk hal tersebut diterima tunai Rp750.000, sisanya dibayar kemudian. Pendapatan jasa servis di kas Rp750.000, piutang usaha Rp1.710.000, pendapatan jasa Rp2.460.000. Lalu kita input ke Mayop. General jurnalnya ialah G strip 10014, tanggalnya 27 Januari 2016. Memonya pendapatan jasa servis. Selanjutnya kas di debit sebanyak Rp750.000. Lalu piutang usaha sebanyak Rp1.710.000. Lalu pendapatan jasa di kredit sebanyak Rp2.460.000. Lalu record. Lanjut ke jurnal 15. General jurnalnya G strip 10015, lalu enter tanggal 28 bulan Januari 2016, enter memonya pelunasan utang. Utang usaha di debit sebanyak Rp1.340.000. Rp1.340.000 dan kas di kredit sebanyak Rp1.340.000. Kemudian record. Lanjut ke jurnal 16 G strip 10016, dan tanggalnya tanggal 28 bulan 1 2016. Memonya pelunasan piutang.
Lalu tap kas di debit sebanyak Rp1.750.000. Lalu utang usaha Rp1.750.000. Rp1.750.000. Lalu record. Lanjut ke jurnal 17 G strip 100017 tanggal, lalu enter, tanggal 30 bulan 1 2016. 30 bulan 1 2016. Enter. Memonya pembayaran beban gaji. Beban gaji di debit sebanyak Rp2.500.000. Kas di kredit sebanyak Rp2.500.000. Lalu record. Lalu di sini kita sudah selesai menginput 17 transaksi jurnalnya, dan kita akan mengecek di account, lalu transaksi jurnal. Pastikan tanggalnya sudah ditentukan ya. Dari tanggal 1 bulan 1 2016 sampai ke tanggal 30 bulan 1 2016. Dan ini semua adalah ke-17 jurnal yang telah kita buat. Nah, setelah ini kita akan masuk ke dalam neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, caranya klik di reports, index to report, lalu trial balance, period, Januari, dan enter. Dan ini adalah nominal neraca saldo yang kita buat tadi. Lalu, untuk supaya kita bisa menyimpannya, klik saja di bawah send to, lalu simpan di folder yang sebelumnya kita pernah buat. Trial balance, before adjustment, underscore Indrayani. Lalu kita save. Nah, kemudian klik close yang di bawah. Ya. Lalu close lagi sehingga muncul tampilan utama pada Mayop. Nah, sekarang kita akan membuat jurnal penyesuaian yang sudah tertera di modul. Data penyesuaian. Nah, sisa perlengkapan servis yang masih ada dinilai sebesar Rp4.260.000. Nah, jadi cara membuat jurnal penyesuaian, pastikan kita sudah melihat angka yang ada di neraca saldo. Nah, jadi Rp10.510.000 ini didapat dari perlengkapan sebelum penyesuaian. Nah, ini sisanya tinggal Rp4.260.000. Selisihnya masuk ke beban perlengkapan. Jadi beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. Nah, lalu kita lihat di sini. Report, index to report, trial balance, display. Nah, jadi dari mana kita tadi mendapatkan beban perlengkapan itu tadi? Nah, ini dari sini yang Rp10.510.000 di neraca saldo sebelum penyesuaian.
Nah, jadi cara kita menginputnya sama seperti menginput jurnal umum biasa. Caranya account, record journal entry. Nah, muncul belangko seperti kita membuat jurnal umum. Nah, di general journal ini kita mengisi G strip 1100A. Lalu tanggal penyesuaian 31 Januari 2016. 31 Januari 2016. Memonya penyesuaian perlengkapan Januari 2016. Enter. Beban perlengkapan 6.250.000 rupiah. Kemudian perlengkapan 6.250.000 rupiah. Record. Kemudian nomor 2, asuransi yang telah jatuh tempo. Nomornya G strip 1100B. Memonya penyesuaian asuransi Januari 2016. 6. Beban asuransi didebit sebanyak Rp200.000. Enter. Lalu asuransi dibayar di muka Rp200.000. Enter. Lalu record. Kemudian nomor 3, nomornya G strip 1100C. Enter. Dan memonya penyusutan 2016. Beban penyusutan didebit sebanyak Rp550.000. Enter. Lalu akumulasi penyusutan peralatan dikredit sebanyak Rp250.000. Lalu akumulasi penyusutan gedung sebanyak Rp300.000. Lalu record. Kemudian G strip 1100D. Lalu memonya beban berutang Januari. Enter. Beban operasional lainnya sebesar Rp350.000. Kemudian utang beban dikredit sebanyak Rp350.000. Lalu record. Kemudian lanjut ke G strip 1100E. Memonya pendapatan bunga dan administrasi bank. Kemudian kas didebit sebanyak Rp13.000. Kemudian beban administrasi bank di nomor 9 sebanyak Rp9.500.000. Nah, di sini pendapatan bunga di nomor 8 sebanyak Rp22.500. Lalu kita ingin melihat laporan laba rugi. Ikuti saya saja ya. Klik reports, index to report. Dan ini
setup tanggal Januari, lalu display. Dan ini adalah laporan income statement atau laba rugi minus sekian. Lalu selanjutnya kita simpan. Klik tombol di bawah yang send to. Nah, ini lalu masukkan nama dan NIM masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan melihat laporan balancing atau laporan neraca. Ikuti saja saya seperti apa caranya. Ikuti saja seperti apa yang saya lakukan. Baik, ini dia tampilannya. Karena ini laporan balancing, kita harus benar-benar mengontrol semua nilai-nilai dan jumlahnya, apakah sudah sesuai ataukah belum. Kalau sudah, silahkan kita simpan seperti tadi, send to, lalu masukkan namanya. Nah, ini sudah tersimpan ke dalam software Mayop. Baiklah, selanjutnya tinggal kita close. Dan kita masuk ke dalam statement terakhir. Kita masuk ke dalam statement yang terakhir, ialah statement cash flow. Nah, di sini kita harus kembali mengecek dan mengontrol dengan benar apakah minus dan plusnya sudah sesuai ataukah belum. Nah, kemudian kalau sudah, kita klik simpan atau send to seperti yang tadi. Lalu kita masukkan nama dan NIM kita. Nah, kalau sudah begini, tandanya kita sudah selesai mengerjakan semuanya. Lalu tinggal kita close lagi. Lalu klik file, exit, klik no report, no. Nah, lalu akan muncul tampilan Windows pada layar laptop kita. Nah, sekarang kita akan melihat file yang telah kita simpan tadi. Nah, saya menyimpan di database E. Nah, ini yang kita kerjakan tadi. Dan sekian tutorial dari saya kali ini. Kalau kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan transaksi, klik open, kemudian cari file Mayop yang PT pihak elektronik, kemudian open. Nah, kemarin dia enter your ID ini nggak perlu diapa-apain, langsung di OK kan. Nah, kemudian muncul activate your company file. Ini you have 27 days before you must active your company file. Jadi tersisa 27. Kalau sempat komputer adik-adik ada keluar 0 di sini, berarti datanya sudah habis masa input atau transaksinya error, kasusnya error atau filenya error, maka tidak bisa dilanjutkan input. Nah, kemudian kita pilih yang nomor 3, 27 days remaining atau tergantung masing-masing. Yang penting jangan 0. Kemudian continue, oke. No. Nah, jadi file Mayop apa yang telah kita record itu terekam secara otomatis. Nah, sekarang kita mau cek saldo awal yang sudah kita input kemarin. Klik setup, balance, akun opening balance. Nah, yang kemarin sudah kita isi sampai saldo awal akun ya. Jadi amount di allocatednya harus 0. Nah, kemudian kita lihat lagi transaksi yang pernah kita input. Nah, jadi cara saya melihat tahun di perusahaan kita, klik di setup, kemudian company information. Nah, di company information ini, company name-nya masih bisa diedit, alamat, dan segala macam. Sedangkan conversation month atau tahun pembukuannya di sini, conversation, accounting period, current financial year, last month on financial year, tidak bisa diedit lagi. Jadi tahun pembukuan kita 2015 ya. Jadi kalau tahun masing-masing nanti tinggal disesuaikan. Oke. Kemudian kita lihat sekarang transaction jurnalnya. Nah,
Transaksi jurnal ini ketik aja tanggal 1 bulan 1 tahun H-1 atau tahun sebelumnya. Misalnya 2015 berarti tahun H-1 yaitu 2014. Enter. Kemudian tanggal 31 bulan 1 tahun 2015. Enter. Nah, ini kan belum keluar apa-apa. Jadi karena kursornya di general, coba dipindahkan kursor di all. Nah, maka akan muncul 3 transaksi, yaitu piutang, utang, dan persediaan. Nah, kalau sudah muncul 3 jurnal ini, kita lanjutkan sekarang tutorial bagaimana kita input transaksi. Nah, jadi input transaksi, kalau di perusahaan dagang biasanya akan diberikan semacam ikhtisar informasi seperti ini. Jadi misalnya transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Ini ada supplier name di Super Elektronik, termin net 30, kemudian purchase number sekian-sekian, tanggal 15 Januari 2015 atau tahun masing-masing, supplier DSN 7001, bill receive 33, kemudian item P1, P2, description produk 1, produk 2, unit price 50 dan 100, tag kode NT. Nah, sekarang kita akan tutorialkan bagaimana cara menginput di aplikasi Mayo. Nah, karena ini transaksi pembelian, bahasa Inggrisnya yaitu purchase, ya. Purchase, klik di purchase, kemudian enter purchase. Nah, setelah itu muncul belangko untuk purchase. Kemudian suppliernya kita pilih D Super Elektronik. Nah, pilih di Super Elektronik, kemudian use supplier. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik ini sudah men-setting kemarin di kartu di Super Elektronik terminnya net 30, jadi di sini langsung muncul net 30, kemudian belangkonya langsung muncul belangko item, ya. Jadi kalau misalnya tidak disetting sesuai dengan langkah yang Bapak buat kemarin, ini nanti harus kita rubah dulu terminnya. Jadi terminnya kita sesuaikan in a given of days, klik di tanda panah ini, kemudian diskon D 0, velocity 30, diskonnya 0%. Oke. Nah, kemudian kan agak merepotkan, makanya Bapak bilang tutorial sebelumnya itu harus diperhatikan baik-baik ya. Nah, kemudian purchase number kita edit P-7001 tanggal 15 Januari 15 Januari 2015 atau tahun masing-masing. Supplier inventory-nya DSE strip 700001. Kemudian enter. Untuk P1 unitnya atau bill atau receive-nya 3, tekan tab. Nah, setelah klik ini, yang ketik 3, kemudian tekan tab yang di keyboard. Tekan tab sekali, 2 kali, 3. Nah, sampai muncul nama itemnya. Misalnya P1 dan P2, kita pilih di produk 1. Nah, pilih produk 1, klik 2 kali. Nah, kemudian tekan tab di keyboard lagi. Kemudian di price-nya kita isi 50.000. Diketik ya, 50.000. Kemudian enter. Oke. Kemudian produk 2, 3 unit juga yang dibeli. Kemudian tekan tab sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, sampai muncul item produk 2. Kemudian tekan tab lagi kalau sudah muncul produk 2-nya. Kemudian isi 100.000. Nah, tekan tab. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat di bawahnya sudah muncul subtotal 450.000. Kemudian fragnya kosong, teksnya kosong, 450. Nah, kita ini belajar yang basic dulu, jadi tidak mengenai pajak kita abaikan dulu ya. Nah, jadi kemudian kita bisa mengecek jurnal yang keluar seperti di modul halaman 104. Caranya yaitu tekan Ctrl dan tekan huruf R berbarengan. Ya, jadi kontrol yang ada di keyboard, kemudian huruf R.
Nah, jadi kalau kita tekan Ctrl R berbarengan nanti akan keluar jurnal seperti ini. Purchase D Super Elektronik, jurnalnya utang dagang di kredit, persediaan di debit 150 dan 300. Memang keluar di sistem seperti ini. Nanti ada di ini, coba dicek di halaman 104. Nah, kalau jurnalnya sudah benar, jurnalnya diokikan, kemudian di bawahnya ada tombol record, klik record. Oke, sudah muncul layar kosong, kemudian cancel. Nah, kembali lagi ke layar utama software Mayo. Kemudian lanjut ke transaksi nomor 2. Transaksi penjualan barang secara kredit. Customer name C lengkap elektronik, termin 3 net 30, invoice S RIP 7001, date 19/01/2015, customer PO CLE SRIP 7001, bill atau receipt 10 dan 8, item P1 dan P2, description produk 1 dan produk 2, unit price 150 dan 300.000, tag kode NT. Nah, jadi ini adalah transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Tandanya yaitu pertama yang namanya adalah nama customer, kemudian terminnya ada termin net 30. Artinya batas waktu pembayaran yaitu 30 hari, ya. Nah, sekarang kita tutorialkan bagaimana cara menginput ke Mayop. Pertama, klik sales karena penjualan sales bahasa Inggrisnya, kemudian enter sales. Nah, kembali lagi seperti yang bukti faktur yang pembelian tadi. Cuman di sini namanya customer. Kemudian kita pilih customernya yaitu C lengkap elektro. Use. Oke. Kemudian di sini pastikan termin net 30 ya. Misalnya layout tadi Pak ada yang tidak muncul seperti ini. Bagaimana caranya? Yaitu tinggal diklik di layout paling bawah. Kemudian klik item. Ya, tapi karena kita sudah buat tutorial bagaimana cara men-settingnya, jadi tidak langsung keluar seperti ini. Oke, jadi terminnya sudah betul, termin net 30. Kalau belum betul, maka klik tanda panah, maka disesuaikan aja. Kemudian klik OK. Nah, invoice-nya S RIP 70001 tanggal 19 Januari tahun 2015, enter. Kemudian customer PO CLE strip 7001, enter. Nah, kemudian unitnya untuk P1 10 unit, tekan tab 3 kali, kemudian ambil produk 1, kemudian tekan tab lagi, ketik harganya, harga di faktur Rp150.000. Nah, kemudian enter. Muncul baris kedua, ketik 8, tekan tabnya 3 kali, ambil produk 2. Kemudian tekan tab sekali, ketik Rp300.000. Nah, jadi kolom di sini memang kecil, jadi kita lihat subtotalnya di bawah. Jadi subtotalnya lihat sesuai di modul halaman 105. Di sini ada 3.900.000, 3.900.000, pay to day nggak ada. Ya, kalau pay to day nanti penjualan tunai. Oke, sekarang kita tekan Ctrl R. Ctrl R. Nah, tekan Ctrl R, keluar piutang dagang 3.900.000, kemudian penjualan 3.900.000, harga pokok penjualan 1.300.000, persediaan 500.000 dan persediaan di kredit Rp800.000. Nah, ini bisa dilihat di halaman 106, kemudian klik OK, kemudian klik record. Oke. Ya. Kemudian cancel, kita lanjut ke transaksi nomor 3. Kita lihat berapa transaksi semua. Oh, enggak banyak. Oke, kemudian kita lanjut transaksi nomor 3. Transaksi pelunasan piutang atau receipt payment. Customer name B Baru Elektro, deposito akun 1/0100 kas, ID R/7001, date 21 Januari 2015, amount receipt 1.100.000, invoice S/6001, date 31 bulan 12 tahun 2014. Jadi ini pelunasan invoice tahun sebelumnya. Amount paid 1.100.000.
Ya, langkah-langkahnya bisa dilihat di modul halaman 106 dan 107. Nah, untuk transaksi ini, karena dia pelunasan piutang, jadi piutang itu kan bersumber dari penjualan. Makanya, klik di tombol sales. Kemudian, sales itu mengalami penerimaan piutang. Berarti receipt by payment. Jadi, penerimaan pelunasan piutang di Mayop yaitu di receipt payment. Nah, kemudian di deposit to akun ini pastikan di sini cash, kemudian pilih customer. Customer yaitu B baru elektro. B baru elektro. Oke. Nah, kemudian ID-nya R strip 7 007 tanggal 21 Januari tahun 2015. Nah, kemudian di amount receipt-nya diketik yaitu Rp1.100.000. Nah, kemudian klik di amount applied yang di bawah ini, klik nilainya keluar otomatis. Kemudian enter. Nah, setelah itu kita akan melakukan cek jurnal. Caranya klik Ctrl R. Nah, jadi jurnalnya kas pada piutang dagang 1.100.000. Oke, kalau sudah maka klik OK, kemudian record. Oke, cancel. Nah, sekarang kita mau ngecek jurnal kita apakah sudah masuk 3 jurnal yang sudah kita input. Klik akun, transaction jurnal, kemudian klik tanggal 1 sampai ini, kemudian klik all. Nah, ya jangan lupa di kursornya di all. Jadi tadi 3 saldo awal, kemudian 3 jurnal yang sudah kita input. Berarti sudah masuk semua. Kemudian klik close. Kita lanjut ke transaksi nomor 4. Nah, transaksi nomor 4. Pay bills, transaksi pelunasan utang. Supplier name D Super Electronic, akun 1/100 kas, check number D/7001, date 24 Januari 2015. Kemudian amount paid RP 450, supplier DSE 7001, tanggal 15 Januari 2015, amount paid Rp450.000. Jadi jumlah pelunasan utang bagaimana kemarin? Yaitu utang dagang di debit, kas di kredit. Karena utang berkurang di debit, ya. Akun utangnya di debit, kasnya di kredit. Karena kasnya kita gunakan untuk membayar hutang, ya. Kemudian klik untuk pelunasan hutang. Hutang itu bersumber dari pembelian kredit. Jadi klik di purchase, kemudian klik pay bills. Nah, muncul belangko pelunasan hutang, itu pay bill. Pastikan di sini akunnya kas, kemudian suppliernya yaitu pilih D Super Electronic. Oke. Kemudian cek numbernya di strip 7001 tanggal 24 Januari tahun 2015. Amount applied-nya yaitu Rp450.000. Ya, dan kelebihan 0. Kemudian sorot kursor ke di bawah tulisan amount applied ini di baris pertamanya, klik. Nah, langsung muncul otomatis 450, enter. Nah, jadi ini transaksi pelunasan hutang. Jadi kita lihat jurnalnya, Ctrl R. Nah, jadi jurnalnya utang dagang di debit, kas di kredit. Karena sistem Mayop kadang-kadang terbalik-balik jurnalnya, ya. Yang penting arahnya udah tahu ya, utang dagang di debit, kas di kredit. Kemudian OK. Jangan lupa tekan record yang di bawah ini, record. Kemudian cancel. Ya, jadi yang penting sudah isi semua, jangan lupa di record. Kemudian lanjut ke transaksi nomor 5. Transaksi pengeluaran kas atau spend money. Akunnya 1/100 kas, check number D/7002, date 25 Januari 2015, amount 50.000, memo pembelian per
perlengkapan. Akunnya perlengkapan 50.000. Bagaimana kemarin jurnal untuk pembelian perlengkapan? Ya, jadi kalau pembelian perlengkapan, akunnya adalah perlengkapan di debit 50.000, kas di kredit 50.000. Ya, jadi bukan pembelian yang di debit, ya, tapi akun perlengkapan yang di debit. Kemudian kasnya di kredit, ya. Mari sama-sama kita tutorialkan bagaimana cara menginput transaksi pengeluaran kas. Nah, jadi pengeluaran kas itu bersumber dari akun keuangan atau banking. Maka klik banking. Nah, kemudian spend money atau pengeluaran uang. Klik di spend money. Nah, keluar faktur spend money. Di sini pastikan akunnya adalah kas. Kemudian check number D strip D-7002 tanggal 25 Januari 2015. Enter. Jumlahnya yaitu Rp50.000. Nah, memonya ketik sesuai dengan modul, yaitu pembelian perlengkapan. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita mengisi pembelian perlengkapan, kemudian di enter boleh sampai muncul segitiga di baris pertama. Kemudian klik segitiga birunya, pilih akun perlengkapan. Nah, sorot aja di tanda panah kalau mau scroll akun ke atas dan scroll ke bawah. Ambil perlengkapan, use account, kemudian 50.000. Kalau kita sudah ketik amount 50.000, di sini otomatis keluar. Kemudian Ctrl R. Maka jurnalnya perlengkapan di debit 50.000, kas di kredit 50.000. Klik OK. Klik record. Nah, cancel. Selanjutnya kita lanjut ke transaksi nomor 5. 60. Oke. Transaksi nomor 5. Pembelian perlengkapan sudah. Lanjut ke transaksi nomor 6. Transaksi nomor 6, transaksi penerimaan kas atau receive money. Akun 100 kas, cek number R-7002, tanggal 27 Januari 2015, amount 100.000, akun memo pendapatan bunga, akun 8-1000 pendapatan bunga, amount 100.000. Jadi jurnalnya adalah kas debit pendapatan bunga di kredit sebesar Rp100.000. Kita tutorialkan ke dalam Mayop. Nah, cara mencatatnya tetap posisinya di banking karena penerimaan kas, kemudian receive money. Nah, keluar akunnya, blankunya di sini, deposit to akun kas, kemudian ID-nya adalah R-7002. Tanggal 27 Januari tahun 2015. Kemudian amount receive-nya adalah Rp100.000. Memonya pendapatan bunga. Kemudian kita pilih akunnya nomor 8, pendapatan bunga, kemudian 100.000, Ctrl R. Maka jurnalnya kasih debit pendapatan bunga di kredit. Oke. Kemudian record. Cancel. Oke. Sudah 6 transaksi sampai pendapatan bunga. Kemudian sebelum kita lanjut ke transaksi jurnal penyesuaian, kita akan mengecek dulu neraca saldo sebelum penyesuaian. Ya. Klik di bagian report, index to report. Nah, kemudian pindahkan kursor di bagian akun. Nah, pilih trial balance. Nah, di sini muncul Desember, ganti menjadi Januari. Kemudian display. Oke, sudah muncul neraca saldo sebelum penyesuaian. Ya. Kemudian klik send to PDF, kemudian trial balance sebelum
penyesuaian yang PT Pia underscore nama masing-masing. Oke, trial balance sebelum penyesuaian. Save. Nah, kemudian close yang bawah, close. Kita lanjut sekarang ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian nomor A, penyesuaian peralatan kantor bulan Januari sebesar 25.000. General jurnal G 7001 tanggal 31 Januari 2015, penyesuaian Januari 2015. Jurnalnya beban penyesuaian di debit, akumulasi penyesuaian di kredit. Nah, sekarang kita mau membuat jurnal. Klik akun, record jurnal entry, kemudian nomor buktinya G-7001, enter, tanggal 31 Januari tahun 2020, enter, memonya penyesuaian Januari 2015. Jurnalnya beban penyesuaian di debit, sebesar Rp25.000. Kemudian akumulasi penyesuaian peralatan di kredit, oh salah, Rp25.000 sini. Oke, kalau sudah coba dikontrol R, beban penyesuaian pada akumulasi penyesuaian peralatan. Oke, kemudian record, cancel. Lanjut ke transaksi penyesuaian nomor B. Perlengkapan yang terpakai selama bulan Januari 2015 adalah sebesar Rp75.000. Nah, jadi jurnalnya beban perlengkapan Rp75.000, perlengkapan di kredit Rp75.000. Klik akun, kemudian record jurnal entry. Sama seperti kita membuat jurnal umum di perusahaan jasa. Kemudian nomornya G-7002 tanggal 31 Januari 2015. Jadi entah. Nah, jadi kalau misalnya tahunnya salah, nanti kita cek, bisa kita perbaiki. Nah, memo pemakaian perlengkapan Januari 2015. Nah, kemudian beban perlengkapan. Nah, supaya cepat di log4 ini, ketik angka 6. Misalnya di bagian beban, nanti akan muncul bagian beban. Beban perlengkapan sebesar Rp75.000. Kemudian perlengkapan Rp75.000. Kemudian klik Ctrl R. Tekan Ctrl R untuk mengecek jurnal beban perlengkapan pada perlengkapan. Oke, record. Kemudian transaksi penyesuaian nomor C. BC, beban gaji terutang yang terpakai selama bulan Januari 2015 adalah sebesar Rp200.000. Nah, jadi gaji yang belum dibayar ya, maka jurnalnya beban gaji di debit, utang gaji di kredit. Cara menginputnya, klik G-7003, enter, 31 Januari 2015, memonya utang gaji. Beban gaji sebesar Rp200.000. Kemudian utang gaji Rp200.000. Oke, ya sudah Ctrl R, beban gaji pada utang gaji. Oke, kemudian klik record. Nah, cancel. Nah, setelah semua transaksi kita selesai kita buat, kemudian kita mau mengecek terlebih dahulu jurnal. Apakah tadi ada yang salah atau ada yang keliru. Kita lihat di mana, di transaction di akun, kemudian transaction jurnal. Klik di, perhatikan dulu tanggal 1 bulan 1 2014 sampai 31 bulan 1 2015.
Nah, kayaknya tadi ada yang silap tahun 1. Nah, bagaimana cara ceknya? Misalnya tadi kan ada lupa diganti tahun ya. Klik aja di sini di tanggal 2020 kayaknya tadi. Nah, di to-nya itu buat 2020, maka akan muncul transaksi yang salah kita buat. Nah, misalnya di sini ada penyusutan tahun Januari 2015, tanggalnya 31 bulan 1 2020. Lupa Bapak rubah menjadi 2015. Nah, bisa kita edit, klik di general jurnalnya, kemudian rubah tahunnya menjadi 2015. Kemudian klik OK. Nah, kita cek balik transaction journal, klik di all. Nah, oke. Berarti sudah selesai semua jurnal yang kita buat. Sekarang kita lihat laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi bisa dilihat di halaman 119. Nah, klik report, index to report, kemudian income statement accrual. Ya, klik 2 kali, muncul date from, pilih Januari to Januari. Display. Nah, jadi keluar net profitnya 2.400.000, kemudian penjualan 3.900.000. Ya, kemudian dilakukan send to ke PDF. Nah, muncul kotak dialognya, income statement accrual PT Pia underscore nama masing-masing. Save. Oke, ini bisa dilihat kunci jawaban di modul halaman 119 plus. Kemudian kita lihat standar balance sheet. Nah, klik 2 kali di standar balance sheet. Kemudian Januari 31 bulan 1 tahun 2015. Harus teliti ya. Display. Oke. Ini bisa dilihat di halaman 120. Jadi kita lihat total asetnya ada 9.400.000. Kemudian laba periode berjalan 2.400.000, total ekuitas 7 juta rupiah. Oke, kalau sudah benar, send to ke PDF. Klik send to PDF, kemudian standar balance sheet underscore PT Pia underscore nama masing-masing. Save. Kemudian yang terakhir kita mau melihat laporan arus kas. Klik banking, kemudian statement of cash flow Januari display. Belum, Pak. Ya, kemudian kita cek date from tanggal 1 bulan 1 2015, 31 bulan 1 2015, kemudian net income-nya 2.400.000, net cash flow from activities 675, cash flow from investing activities 25.000, kemudian total cash ending in period 3.200.000. Kemudian send to PDF. Nah, cash flow statement PT Pia underscore nama masing-masing. Klik save. Oke, close. Kemudian close. Oke, kemudian file, exit, quit no report, no. Ya, kemudian close, jangan close, aduh. Nah, kemudian yang dikumpulkan ini tugas berikutnya adalah MK komputer akuntansi. Nah, ini yang dimaksud dengan file Mayo final ini PT Pia Elektronik. Jadi kalau kita udah close softwarenya nanti akan keluar. Jadi akan dikumpul ini, kemudian standar balance sheet PT Pia, kemudian statement of cash flow, kemudian trial balance, kemudian ada income statement PT Pia. Nah, kita cut aja, kita buat di folder new folder PT Pia. Kemudian buka paste. Oke, kemudian ada lagi yang Pia di sini. Trial balance Pia. Ini bengkel bintang.
bengkel bintang. Nah, dibuat aja supaya foldernya tidak bercampur-campur ya. Kan bengkel bintang paste. Oke, jadi udah 2 folder. Nanti tugas yang dikumpul PTPA berarti income statement, standard balance sheet, statement of cash flow. Cukup itu saja 3 plus dengan aplikasi Mayop-nya. Oke, jadi